Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Marcel Piratson Tobing. NIM 14S19027. Di sini saya akan menjelaskan distribusi gamma dari mata kuliah probabilitas dan statistika. Di sini gamma biasanya sering digunakan dalam teori antrian dan teori keandalan atau reliabilitas. Fungsi gamma bisa didefinisikan sebagai berikut. Gamma alfa sama dengan tak hingga menuju 0, integral tak hingga menuju 0, di mana X pangkat alfa dikurang 1 dikali E pangkat minus X dx untuk alfa lebih besar dari 0, atau secara ringkas dapat ditulis gamma alfa sama dengan alfa dikurang 1 faktorial. Sebagai contoh, gamma 1 itu sama dengan 1. Kenapa? Karena nilai alfa adalah 1. Di sini 1 dikurang 1 sama 0, sama dengan 0. Faktorial dari 0 adalah 1. Nah, itu selanjutnya distribusi gamma. Kubah acak kontinu X berdistribusi gamma dengan parameter alfa dan beta, di mana alfa adalah sebagai bentuk dan beta sebagai skala. Bila fungsi padatnya berbentuk, ini adalah persamaan dari distribusi gamma, yaitu 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa dikali X pangkat alfa kurang 1 dikali E pangkat minus X per beta, di mana X lebih besar dari 0, dengan syarat alfa lebih besar dari 0 dan beta lebih besar dari 0. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada soal, yaitu misalkan waktu dalam jam yang diperlukan untuk memperbaiki pompa air berbentuk kubah acak X berdistribusi gamma dengan parameter alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan setengah. Berapa peluang bahwa perbaikan berikutnya akan memerlukan waktu? Yang A itu paling lama 1 jam dan yang B paling sedikit 2 jam. Nah, di sini kita akan memasukkan ini apa yang diketahui tadi dari soal ke persamaan distribusi gamma, yaitu fx sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa dikali x pangkat alfa kurang 1 dikali E pangkat minus X per beta. Kita sudah tahu nilai beta itu adalah setengah dan nilai alfa adalah 2. Kita tinggal masukkan ke rumus. Nah, di sini ini adalah yang hasilnya, yang dimana itu 1/4 nanti kita naikkan ke atas, jadi kita balik, dia akan menjadi 4, dan 1 faktorial itu adalah 1, jadi 4 dikali 1 dikali X pangkat 1 sama dengan X, dan ini setengah naik ke atas menjadi minus 2X, jadi 4 dikali X dikali E pangkat minus 2X, dimana X lebih besar dari 0. Dan selanjutnya di sini kita tahu untuk soal yang A bahwa dalam paling lama 1 jam, berarti fungsinya itu X lebih kecil atau sama dengan 1. Lalu kita masukkan ke integralnya, yaitu 4 integral 1 menuju 0 X dikali E pangkat minus 2X dx. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya ini adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan dan akan mendapat hasil seperti ini. Minus 3 E pangkat minus 2 ditambah 1, dimana nilai dari E itu adalah 2,71828. Di sini kita tinggal kalikan 3 dikali ini 2,71, nanti di hasilnya jadi minus sekian, di minus 0,8 minus 0,5 juga, minus 0,4 sekian, nanti dia ditambah 1 dan hasilnya menjadi 0, atau sama dengan 0,5940. Lalu kita lanjut ke
bagian B nya, dimana dia meminta paling sedikit 2 jam. Berarti fungsinya itu P, dimana X lebih besar dari 2, lebih besar dari atau lebih lama dari 2 jam, seperti itu. Lalu ini adalah persamaan yang kita dapat kalau 1 dikurang P, dimana X lebih kecil dari 2. Lalu kita tinggal masukkan kalau nilai P adalah tadi 4, karena kita tadi nilainya P adalah 4, dan nilai X lebih kecil dari 2, berarti integral 2 menuju 0, dimana X, karena 2 itu ke sini kan, baru X dikali E pangkat minus 2X. Lalu selanjutnya kita melakukan penghitungan integral, dan hasilnya dimana nanti 1 dikurang 1 dikurang dalam kurung minus 5E pangkat minus 4 ditambah 1, dan hasilnya akan menjadi 5E pangkat minus 4, dan dimana kita kalikan lagi 5 dikali, kita akan inikan dulu memakai kalkulator. Kalau misalnya 2,71828 pangkat minus 4 hasilnya berapa, nanti kita kalikan dengan 5, dan sebagai hasil nanti hasilnya itu sama dengan 0,0916. Jadi peluang bahwa perbaikan berikutnya akan memerlukan waktu paling lama 1 jam, yaitu 0,5940, dan untuk lebih atau paling sedikit 2 jam yaitu 0,0916. Terima kasih. Mungkin itu sedikit dari penjelasan tentang distribusi gamma dan contoh soalnya dari saya. Kalau ada kata-kata atau ucapan yang kurang pas, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Selamat siang semua.